Halo semuanya, selamat datang kembali di Teman Santai IPS. Tepatnya kita bahas segala hal tentang manusia, masyarakat, dan dunia tanpa bikin pusing. Bareng Ruli Sensei, selama beberapa menit ke depan kita bakal bedah materi IPS jadi obrolan yang ringan, seru, tapi tetap bikin kamu makin insightful. Sadarkah kalian bahwa masyarakat kita sangat beragam? Apa yang terjadi kalau kita berbeda? Hari ini kita bakal kupas tuntas tentang pengelompokan masyarakat yang berbeda-beda atau istilahnya adalah diferensiasi sosial. Jadi cari posisi yang nyaman, siapkan minuman favorit kalian dan yuk kita mulai obrolannya. Secara bahasa, different itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya berbeda. Jadi, diferensiasi sosial itu adalah pengelompokan anggota masyarakat secara horizontal atau setara berdasarkan ciri-ciri fisik, sosial, maupun budaya tertentu. Garis bawahi kata setara ya, artinya dalam diferensiasi nggak ada tuh tingkatan seperti tangga. Tidak ada suku yang lebih keren dari suku lain. Nggak ada agama yang secara sosiologis dianggap lebih tinggi dari agama lain. Semuanya sejajar. Bayangin kalian punya koleksi sepatu. Ada sepatu lari, ada sepatu sekolah, ada sandal jepit. Semuanya beda fungsinya. Bentuknya mungkin berbeda, tapi semuanya sama-sama alas kaki. Tidak ada yang bilang sandal jepit itu derajatnya lebih rendah secara esensi sebagai alas kaki dibandingkan sepatu lari. Semuanya unik di posisinya masing-masing dengan manfaat masing-masing. Begitulah kira-kira konsep dasar diferensiasi sosial. Kenapa kita bisa berbeda-beda? Ada 3 ciri utama yang mendasari diferensiasi ini. Pertama, ciri fisik. Ini yang paling kelihatan. Warna kulit, bentuk rambut, warna mata, sampai bentuk hidung. Ini semua murni karena genetik dan lingkungan tempat nenek moyang kita tinggal dulu. Kedua, ciri sosial. Ini berkaitan sama fungsi kita di masyarakat, seperti pekerjaan atau profesi. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi petani, ada pula yang menjadi YouTuber. Semuanya beda peran, tapi secara derajat sosial, mereka semua sama-sama masyarakat yang saling butuh. Ketiga, ciri budaya. Ini soal adat istiadat, bahasa daerah, dan kesenian. Kita punya kekayaan budaya yang luar biasa di Indonesia, dan itu adalah bagian dari identitas kita yang bikin kita beda, tapi tetap satu frekuensi sebagai bangsa. Nah, sebelum kita lanjut, Ruli Sensei mau tanya nih, dari 3 ciri tadi, ciri fisik, ciri sosial, dan ciri budaya, mana yang menurut kamu paling sering bikin orang salah paham bahkan saling merendahkan? Sekarang kita bedah lebih detail jenis-jenisnya. Yang pertama ada diferensiasi ras. Ras ini pengelompokan berdasarkan ciri fisik tadi. Ada ras mongoloid, ras negroid, kaukasoid, dan masih banyak lagi. Tapi ingat ya, ras itu tidak menentukan kecerdasan, kebaikan, atau bahkan nilai seseorang. Jadi jangan ada lagi yang mikir ras tertentu lebih pintar ataupun lebih baik daripada ras lain. Kedua, diferensiasi suku bangsa atau etnis. Indonesia punya lebih dari 1000 suku bangsa. Masing-masing punya bahasa dan adat yang berbeda. Semuanya berharga dengan keunikan masing-masing tanpa ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Justru keberagaman etnis inilah yang membuat Indonesia semakin kaya dan berwarna. Ketiga, diferensiasi agama. Di Indonesia, kita hidup berdampingan dengan berbagai keyakinan. Secara sosiologis, ini adalah bentuk diferensiasi karena agama adalah soal keyakinan batin yang posisinya horizontal di ruang publik. Selain itu, ada juga diferensiasi jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, serta diferensiasi profesi. Semua ini ada bukan buat dibanding-bandingkan mana yang lebih hebat, tapi buat saling melengkapi. Laki-laki dan perempuan sama-sama hebat, kedudukannya setara di masyarakat, serta saling membutuhkan satu sama lain. Begitu pula berbagai macam pekerjaan di masyarakat, semuanya setara dengan tugas masing-masing. Bayangin kalau di dunia ini semuanya jadi dokter, gak ada yang akan bangun rumah. Atau semuanya jadi artis, gak ada yang nanam padi. Dunia bakal kacau kan?
Diferensiasi ini kalau tidak dikelola dengan benar bisa memunculkan yang namanya primordialisme. Apa itu? Adalah perasaan bangga yang berlebihan sama kelompoknya sendiri sampai merendahkan kelompok lain. Ini yang bahaya. Cara paling ampuh buat menghadapi perbedaan adalah dengan toleransi dan empati. Kita harus sadar kalau perbedaan itu adalah keniscayaan. Kita nggak bisa maksa orang buat jadi sama seperti kita. Justru karena berbeda, hidup jadi seru. Kita bisa belajar perspektif baru, bisa mencoba makanan daerah lain, dan bisa punya banyak teman dengan latar belakang yang unik. Kunci dari diferensiasi sosial itu satu, kita berbeda tapi kita setara. Tidak ada yang lebih atas atau lebih bawah hanya karena warna kulit atau asal daerah. Bicara soal perbedaan warna kulit, pernah gak sih kalian merasa direndahkan atau malah merasa minder karena perbedaan warna kulit tertentu? Coba share di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah menemani Ruli Sensei dari awal sampai akhir. Semoga obrolan kita hari ini bikin kita makin bijak dalam melihat perbedaan di sekitar kita. Ingat, pelangi itu indah karena warnanya berbeda-beda. Begitu juga kita sebagai manusia. Ruli Sensei pamit dulu, sampai ketemu di episode teman santai IPS selanjutnya. Stay relax, stay curious, and see ya!